Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahdina Nurul Rizkia. Saya dari kelas 4 Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan presentasi tentang studi Quran dan tafsir Tarbawi yang diampu oleh dosen Rafiq Hidayat MPD. Di sini saya akan menerangkan fungsi manajemen pembelajaran, implementasi, dan evaluasi. Apakah yang dimaksud manajemen pembelajaran itu? Manajemen pembelajaran adalah upaya pendidik dalam merencanakan, melaksanakan, dan memfasilitasi proses pembelajaran, serta mengevaluasi hasil pembelajaran. Seorang pendidik harus memiliki keterampilan dan pengelolaan atau manajemen pembelajaran yang meliputi 3 tahap, yaitu 1. Membuat perencanaan pembelajaran, yang kedua melakukan proses pembelajaran, dan yang ketiga melaksanakan evaluasi pembelajaran. Lingkup fungsi manajemen pembelajaran ada 4, yakni yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga penggerakan, dan yang keempat pengawasan. Pengertian dan fungsi pembelajaran, implementasi, dan evaluasi manajemen pembelajaran. Implementasi adalah proses menerapkan dalam pembelajaran untuk melaksanakan ide atau seperangkat aktivitas baru dengan mengharapkan perubahan dalam diri orang yang diajarkan. Evaluasi manajemen pendidikan adalah proses yang direncanakan untuk mengumpulkan data dan informasi guna mengambil suatu keputusan. Fungsi implementasi dan evaluasi manajemen pembelajaran yang pertama adalah untuk menentukan kemajuan atau hasil belajar para siswa. Yang kedua, untuk mendapatkan para siswa dalam situasi belajar mengajar yang tepat dan serasi dengan tingkat kemampuan, minat, dan berbagai karakteristik yang dimiliki oleh setiap siswa. Yang ketiga, untuk mengenal latar belakang siswa, psikologi, fisik, lingkungan yang berfungsi untuk menentukan sebab kesulitan belajar. Dan yang keempat, sebagai umpan balik para guru untuk memperbaiki proses pembelajaran bagi para siswa. Manajemen pembelajaran dalam perspektif Islam adalah sebuah tindakan yang digunakan untuk mengatur suatu dengan penuh rasa tanggung jawab dan didasari oleh Al-Quran. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 36, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan diminta pertanggungjawabnya. Dalam tafsir Al-Quran telah dijelaskan bahwasannya, wahai anak Adam, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak mau diketahui, sehingga kamu hanya mengikuti prasangka dan insting belaka. Sebab manusia pasti akan mempertanggungjawabkan baik buruknya penggunaan pendengaran, penglihatan, dan hatinya. Yang baik akan diberi pahala dan yang buruk akan diberi hukuman atau azab. Ayat lain, tafsir dan asbabun nuzul, serta juga diterangkan dalam hadis. Dalam Al-Quran juga dijelaskan dalam surat Al-Zalzalah ayat 7, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, yang artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Asbabun nuzul dari surat Al-Zalzalah tersebut adalah diturunkan di kota Mekah, termasuk surat Makkiyah dinamakan surat Al-Zalzalah yang berarti kegoncangan. Pada masa sahabat banyak yang menamainya dengan nama Idza Zulzilat. Ada pula yang menamainya Al-Zilzal ketika nama ini diambil dari ayat pertama. Juga diterangkan dalam hadis innamal a'malu binniyat dari Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, amal itu tergantung niatnya dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya.
Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.